berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Sidoarjo Kota UMKM, saya sudah kedatangan tamu, ada narasumber kita yang hadir di studio. Beliau ini memang UMKM yang memang berada di bawah binaan langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo tentunya. Nah, kali ini saya ingin sapa dulu yang sudah hadir di studio, ada Ibu Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Renyah suaranya kayak peyek buatan. Oh, peyek ini buatan bukan dia? Bumbu ya. Nah, kayak suaranya yang renyah itu tadi itu Bu Anita. Bu Anita yang mana? Saya. Nah, ini dia. Tapi kok suaranya renyah banget ya, Bu ya? Karena mungkin ini kolaborasi antara bumbu dengan peyek ya. Iya, mungkin. Apa kabar Bu Anita? Alhamdulillah baik. Oh, kalau Bu Anita malah justru lemah lembut. Nah, ini dia ya. Biasanya bumbu-bumbu ini kan memang perempuan ya yang hobi bikin bumbu-bumbu gitu kan ya. Ya wis kolaborasi wis pas ini. Dan juga hadir bersama kita ada sebentar, yang satu Ibu, saya kok belum dapat namanya ya? Iya, Ibu Nova. Ibu Nova. Iya. Ibu Nova dengan produknya Sule Angkasa, susu kedelai Angkasa. Oh, kenapa harus ada angkasanya, Bu? Iya, tujuannya biar produknya melejit ke angkasa. Wah, Masya Allah. Oke deh. Nah, pagi ini nanti kita akan sharing bersama Bu Hikmah, Bu Anita, dan juga Bu Nova ya. Karena kalau mengingat Sidoarjo ini kan seperti program kita adalah Sidoarjo Kota UMKM. Nah, sebagai pelaku UMKM di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 seperti ini, meskipun sekarang kan beberapa aktivitas sudah mulai dibuka lagi gitu ya Bu ya, sudah mulai jalan lagi, kita boleh jualan lagi, tidak ada yang namanya PSBB. Tapi apakah ini juga berdampakkah atau ya belum bisa kembali membuat omset itu melejit seperti dulu sebelum pandemi? Kalau pengalaman selama ini seperti apa? Sebelum, saat ada pandemi, dan sekarang yang kondisinya masih 50-50 nih ya. Gimana kalau Bu, siapa dulu nih yang ngobrol dengan Bu? Boleh, siapa dulu? Bu Anita dulu deh, boleh silakan Bu Anita. Kalau sebelum pandemi kan saya masih jualan antar teman, belum online seperti ini. Tapi setelah pandemi ini saya masuk ke online, alhamdulillah mulai lebih ada peningkatan lah, semakin saya kasih di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, jadi sedikit ada peningkatan sejak pandemi. Tapi apakah itu berarti penjualan itu sama saat misalkan dulu kan offline nih, terus sekarang ada pandemi jadi online nih, ada apa yang dirasakan begitu perbedaannya? Perbedaannya kalau dulu kan kita langsung bisa bertemu langsung sama pembeli. Jadi kalau sekarang kita melalui kurir. Jadi untuk pendapatannya ya alhamdulillah sedikit ada kenaikan, soalnya kan orang kan jarang keluar, jadi pemesanan melalui online. Ya. Oh, justru dengan online ini sejak pandemi ini bukan malah membuat omset menurun ya Bu? Iya. Tapi justru makin rame. Wah, keren ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, tapi apa sih ada nggak dirasakan effort yang mungkin dibutuhkan sangat begitu pada saat mengedukasi yang langsung tatap muka ketemu dengan yang online gitu? Kalau tatap muka langsung kan kita bisa mungkin kalau ada saran kritik dari pembeli kan bisa langsung. Kalau online itu memang kita sedikit agak ngoyo ya mengedukasinya ya. Terus juga untuk kita kan nggak tahu juga customer kita
gimana karakternya, gimana itunya. Jadi kita lebih lebih sabar menghadapi, kadang ada kritik gini, ada gini. Jadi lebih sabar untuk menghadapi. Paling jauh ini kalau online pengiriman sampai kemana, Bu? Ini di daerah Jawa Timur. Oh, Jawa Timur aja ya. Oke, nah karena tadi kan katanya agak susah memang ya kalau mengedukasi kalau kita penjualan ini lewat online karena nggak tahu kan orangnya seperti apa, nyicipin produk payeknya juga nggak bisa gitu kan. Nah itu sempat diskusi nggak sih dengan dari Dinas Koperasi sendiri? Ada nggak sih sebetulnya ilmu-ilmu yang diberikan bagaimana cara mengedukasi lewat online gitu, Bu? Kalau ilmu-ilmu yang diberikan ya itu tadi produknya kita kan sudah berjalan sebelum pandemi. Jadi mungkin sebagian orang kan sudah mengenal. Sudah kenal. Ya. Jadi untuk yang online ini kan ya ada juga yang baru, ada juga pelanggan lama. Itu ya itu tadi. Jadi sambil jalan gitu berarti Bu ya emang ya. Oke. Kalau Bu Hikmah sendiri gimana nih Bu? Kalau terkait bumbu-bumbu ini Bu? Sebenarnya kan bumbu ini lahir di masa pandemi ya. Tadinya gitu saya ya? itu jualannya itu fokus ke dimsum, somai kayak gitu. Lebih ke frozen. Nah, tadinya saya sudah punya agen lah ya, bisa dikatakan sebelum pandemi itu saya punya agen di Surabaya, di Gresik, terus ada di Mojokerto juga. Terus saya sempat juga buka stand kecil-kecilan di supermarket gitu. Nah, karena pandemi itu yang tadinya saya sudah nekat buat buka stand, cuman bertahan 1 bulan kemudian tutup. Nah, terus saya putar otak gimana ya supaya saya tetap bisa jualan, karena kan nggak mungkin saya sudah punya freezer, terus agen-agen juga kan masih jualan. Akhirnya saya rubah, saya bikin bumbu. Oh, tapi yang agen-agen ini masih sampai sekarang? Yang dimsum itu masih berjalan, cuman tinggal di Manoan aja. Yang di Gresik sama Mojokerto sudah sudah tutup nggak ya, bisa, karena kan sudah banyak ya. juga yang jualan frozen food kayak gitu. Wah, ini dia karena rasanya kayak beban ya, karena menanggung banyak orang di bawah kita gitu. Karena terus kan, gimana susahnya itu juga kalau kita jualan frozen, kan sekarang banyak ya yang jualan frozen. Modal freezer aja mereka sudah bisa jualan. Cuman kan kalau kita pengen luas kan pasti dibutuhkan kayak perizinan kayak gitu. Nah, sedangkan kayak BPOM kan kita harus memisahkan ruang produksi sama rumah tangga. Nah, itu kan beban buat kita, karena kan saya cuman penjual kecil lah ibaratnya. Jadi saya bikin bumbu ini kan paling enggak harapan saya bisa menopang usaha saya. Jadi ada subsidi silang. Jadi dimsumnya mungkin saat ini saya nggak seberapa jalan, tapi saya masih ada bumbu. Ini opsi lain gitu ibaratnya. Jadi dimsum masih ya, meskipun memang tidak melejit dulu gitu ya. Saya cuma mengandalkan ini sih kayak Gojek, Grab gitu. Jadi online ini ya. Nah ini kalau dari Bu Nova sendiri gimana nih pengalamannya Bu selama ini? Kalau saya sebelum pandemi itu jualannya kayak di pasar-pasar, di tempat-tempat gitu. Tapi tetap susu kedelai ini ya? Iya, dari awal memang susu kedelai. Cuman waktu kalau untuk di pasar kan kemasan nggak seperti ini Mbak, cuman plastikan gitu. Jadinya ya cuman plastikan. Terus yang jual itu ada beberapa yang jual di pasar-pasar. Terus waktu setelah pandemi itu penghasilan berkurang dan akhirnya kan mereka yang jualan juga merasa penghasilannya kurang, mereka yang jualan akhirnya larinya ke online. Jadinya ke Facebook, Instagram, WhatsApp gitu, dan Grab, Gojek juga ada. Jadinya kita merubah kemasan jadi seperti ini, kasih brand. Terus kemarin juga udah ngelengkapi legalitas ini pendaftaran merek, kemarin alhamdulillah sudah masuk mereknya. Jadinya mau ke BPOM sama seperti mbaknya juga. Kalau BPOM kan itu tadi kendalanya harus ruang produksi itu syaratnya lebih berat kalau BPOM. Kalau ke merek kemarin ini aja kan harus melengkapi SIUP, NPWP dan lain-lain kalau merek. Cuman berapa lama prosesnya kalau untuk merek? Merek kemarin sekitar setengah tahunan saya Mbak, sejak sebelum pandemi itu. Terus kemarin itu sama di Disperindak dipanggil dapat ini surat pendaftaran merek itu.
Jadinya itu juga belum dapat yang legalnya secara langsung, itu masih 2 tahun katanya. Oh, oke. Jadi agak lama kalau ya. Oke deh. Baik, tapi intinya hari ini yang hadir di studio para ibu-ibu yang bergerak di bidang UMKM ini concernnya adalah di bidang kuliner gitu berarti ya. Oke deh. Memang kuliner itu never end ya. Apapun kalau bisnis kuliner, kondisi apapun pasti laku gitu ya kan. Meskipun memang kalau seperti tadi kata Mbak Iqbal harus ada subsidi silang gitu juga ya. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini yang ingin sharing juga dengan narasumber kita silakan bisa gabung di 0318961514 atau WA 0821326409. Yang sedang nonton di YouTube ataupun Facebook Suara Sidoarjo, Anda bisa komen juga. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun di inbox ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Hebat kau. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukses
Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa Anda dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Sidoarjo Kota UMKM. Kali ini kita masih bersama dengan Ibu Hikmah. Ini punya usaha bumbu. Nah, ada juga Bu Anita, ada usahanya peyek. Nah, dan juga ada Bu Nova, usahanya ini adalah susu kedelai. Penasaran? Nih, kalau penasaran yang mendengarkan aja lewat streaming, silakan boleh geser di YouTube Live Suara Sidoarjo channel live atau juga di Facebook ya. Facebook Live ya kita ya. Oke. Baik, ini sebelum kita lanjutkan saya ke Karin dulu. Ya, Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Ratna di Tanggulangin. Oke. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu narasumber, kira-kira butuh waktu berapa lama sih Bu untuk belajar membuat produk-produk UMKM yang sekarang ini? Karena saya rasakan seperti pembuatan peyek, bumbu, dan susu kedelai ini jika belum seberapa ahli, hasilnya juga jadi kurang enak. Nah, benar, aku pernah coba nggak bisa. Terus. Udah? Oh ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Siapa tadi? Bu Ratna Tanggulangin ya. Oke. Nah, bikin produk seperti ini itu butuh keahlian nggak sih? Apalagi tadi kan ternyata kalau bumbu ini munculnya karena kondisi terpaksa, ya. Adanya pandemi itu. Terus gimana pengalamannya? Kalau baik Mas sendiri? Kalau saya pribadi sih sebenarnya semua orang itu bisa bikin produk. Yang penting nekat. Tekad ya sama effort. Tekad. Kalau kita nggak nekat, kita nggak akan gerak. Jadi kita harus bisa pandai cari peluang ya. Terus tekadnya itu kalau memang udah niatnya bikin produk itu ya kita harus fokus. Jangan setengah-setengah. Nah, itu effortnya. Bikin bumbu ini kan stepnya juga banyak, sama kayak peyek juga stepnya banyak, nyiapin bumbu, susu kedelai juga kan malah ada fermentasinya ya kalau nggak salah. Nah, itu effortnya itu tadi, upaya kita untuk kasih produk terbaik, jadi harus sepenuh hati. Oke, baik. Kalau Bu Anita gimana Bu Anita? Kalau bikin peyek ini kan sih susah ya, kelihatannya gampang tapi susah loh. Aku pernah coba bikin peyek, atos Bu. Akhirnya nyerah, saya pasrah bener ya, harus ada tekad nyoba gitu. Iya. Gimana Bu? Kalau peyek ini kan komposisinya kan kita harus seimbang ya. Jadi kan ada komposisinya tepung beras, tepung kanji, kemiri, terus daun salam sama garam. Jangan dibuka semua resepnya Bu. Nanti saya nyoba di rumah, tapi nggak mungkin kayaknya ya. Kemarin nyoba itu pun tepung yang sudah langsung jadi gitu. Terus itu tadi kan ini kan ya diseimbangkan gitu. Jadi nanti kan rasanya kan nanti trial error dulu ya Bu. Iya. Error itu berapa lama sih standarnya biasanya? Kalau saya itu bikin formulanya lah ibaratnya itu saya coba prosesnya 1 bulan sih kalau bisa. 1 bulan. Oke, kalau Bu Anita?
Ya kurang lebih segitu. Sama ya. Iya. Ini memang resep dari apa? Ini memang resep turun temurun entahnya atau memang dari Bu Anita atau Bu Hikmah sendiri nih seperti ini? Kalau saya dari ibu awalnya. Pertama itu ibu kalau apa bikin terus diicipi itu enak, terus aku saya nyoba-nyoba. Terus saya coba bawa ke buat tangan ke teman gitu kok enak katanya. Terus nyobalah dia pesen. Terus dikasih masukan, oh kurang gini, kurang kurang sedikit garam atau kasih daun jeruk biar kelihatan bau aromanya harum. Dari situlah selama kelamaan nanti sedikit nanti bisa lebih berkembang. Kalau susu kedelai ini gimana ceritanya? Ini memang sudah dari orang tua atau memang bikin sendiri kalau Bu Nova? Awalnya itu ada saudara dari suami itu emang produksi susu kedelai. Dan waktu itu saya sama suami itu bikin apa ya yang bisa dijual gitu. Terus akhirnya searching di YouTube, Google dan sebagainya, itu coba-coba. Ya itu tadi mungkin sekitar sebulanan dan akhirnya nemu ini formula yang pas untuk itu. Dan itu juga bagi sebagian besar yang konsumen saya itu suka, karena kan kebanyakan kalau susu kedelai itu langu ya, identiknya itu kerasa kedelainya lah. Kalau punya saya ini katanya nggak langu, jadi banyak yang suka juga. Awalnya saya pun juga nggak suka karena harus nyicipi ini manisnya udah pas apa belum, karena meskipun takaran sama-sama gula 1 kilo itu rasanya kadang nggak sama. Jadi saya untuk menyetabilkan itu merek gula dan garam itu harus selalu sama. Jadi misalkan pakai gulaku juga harus pakai gulaku selamanya. Cuman kendalanya kan kalau seperti lebaran kemarin itu nyari gulaku itu sulit dan mahal juga. Akhirnya ya cari ini lainnya. Karena kalau pakai gula lokal itu biasanya gulanya mengendap di bawah. Kalau dibuat kemasan seperti ini kan jadinya ini enggak cantik. Kelihatan nih. Iya, jadinya itu kayak ada endapannya gitu. Nah, sekarang ngomongin tentang produk ya, kita fokus ke produk nih. Kalau tadi kan sudah ngebahas tentang pemasaran gitu kan, lewat online. Terus bagaimana kisah perjuangannya untuk menemukan produk ini. Sekarang kalau boleh tahu untuk produk ini sendiri, kalau Peyek, Bu Anita, kan sekarang kan yang dibutuhkan untuk bisa bersaing dengan para pelaku MKM lainnya, baik itu di skala lokal ya, Sidoarjo, provinsi, ataupun bahkan siapa tahu ternyata Peyeknya ini bisa dibawa sampai ekspor loh ke luar negeri. Ada inovasi-inovasi nggak sih Bu yang dilakukan? Kebetulan ini sementara ini kita yang lagi ready itu kacang tanah, kacang hijau, teri sama gemut atau ebi. Apa tadinya Bu sebelum ebi? Teri. Nah, yang untuk kacang hijau ini kan memang kebanyakan orang kan katanya atos gitu kan ya. Boleh saya lihat ya Bu? Nah ini biar yang nonton. Awas Bu. Sebentar saya ambilin. Nah bisa kelihatan nggak ya Mas? Ini aku zoomin ya di sini ya. Jadi peyeknya ini Avita Shop ya Bu ya? Rafita Shop peyek. Nah ini ada kacang tanah, kacang hijau, teri dan gremut. Gremut itu apa ya Bu? Ebi. Udah yang kecil-kecil itu ya. Baik. Nah ini dia ya. Ini kemasan toples. Kemasan toples beratnya gram? Itu 450 gram. Kemasan toplesnya kemasan yang 5 liter. 5 liter, 450 gram ya. Baik. Nah, ini juga ada kemasan yang Mika. Yang Mika ini. Nah, ini ya tergantung pemesanan ya Bu ya biasanya, atau tergantung beratnya orang pesan seperti ini. Pemesanan. Kelihatan nggak sih? Nah, ini. Tergantung pemesanan. Udah kelihatan banget ya kalau peyeknya ini pasti renyah, gurih, kelihatan sekali. Baik. Nah, ini sebentar ya.
Rencananya ini nanti insya Allah tahun depan ada launching untuk yang baru yang rasa pedas. Oh, oke. Jadi kalau ini kan rasa ori, cuman toppingnya aja yang beda-beda. Nanti rencana tahun depan mau ada yang varian rasa pedas. Varian rasa pedas tapi toppingnya juga sama pilihannya ini ya tadi ya, cuman pedas gitu. Wah, ini dia kayaknya yang belum pernah saya menemukan peyek tapi pedas. Itu kayak gimana gitu ya? Kita tunggu saja launchingnya ya. Oke, kalau Bu Anita, siapa Bu Mbak Hikmah? Ini untuk bumbunya. Oke. Sebentar kita lihat. 2 jenis. Ini ada. Oh iya, packaging seperti ini susah nggak sih bikinnya? Kayaknya susah ya. Sebenarnya nggak susah karena banyak yang punya jasa seperti itu. Yang susah itu ordernya. Ada minimal 1.000. Minimal 1.000 piece. Udah langsung ini pakai merek apa? Itu gambarnya gambar kita foto sendiri dulu, terus kita kirim ke desainnya, kemudian dibikin kemasan kayak gitu. Oke. Nah, terus ini berarti memang nggak tertutup ya berarti ya. Kita buka dulu. Nanti ini sendiri ya. Di press sendiri ya untuk nutup itu ya. Itu nggak ada zippernya, jadi kita seal sendiri. Di seal sendiri itu ya. Oh, oke. Oke, nah ini kalau dari bumbu, namanya di bumbu. Ya, untuk saat ini kan namanya masih di bumbu. Ternyata kemarin saya coba ajukan merek itu nggak bisa. Oh, karena apa nih alasannya? Sebenarnya nama di bumbu belum dipakai, belum ada yang pakai. Cuman kan nggak mungkin mereknya itu di bumbu karena itu jenisnya sudah bumbu, jadi nggak mungkin bubu di bumbu. Jadi harus pakai merek yang lain. Cuman sementara ini karena masih saya ajukan, jadi saya disuruh jual aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita sudah mengetahui. Oke, baik. Ini dia ya, satu pengalaman lagi karena ternyata nggak sembarangan loh untuk bisa menentukan merek itu gitu ya. Nah, bagaimana peranan Dinas Koperasi terkait mengedukasi para pelaku UMKM untuk menentukan merek itu tadi? Sebenarnya kita sudah dikasih kayak linknya, jadi bisa browsing dulu sebelum kita punya merek. Nah, saat itu kan saya nggak tahu ya kalau jenis bumbu nggak boleh dikasih nama yang merepet-merepet, karena kan bayangan saya yang penting orang gampang inget terus. Oh ini di bumbu pasti punyanya ini yang di Juanda. Nah, saya pakai nama itu. Ternyata waktu saya coba ajukan dikasih tahu nggak bisa. Jadi sudah dikasih linknya untuk browsing dulu, terus kemudian cek ke kategorinya itu kategori apa. Setelah itu baru diajukan. Oh, di situ ada ya memang kriteria untuk ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya benar. Iya. Kalau bumbu kelas kan 30 ini kalau 30 apa 29 ya susu kedelai itu. Itu juga ada kelasnya. Kemarin itu. Oh, jadi kelas ini maksudnya kategorinya. Oh, Nah, di situ sebetulnya lengkap gitu ya untuk bagaimana bisa menentukan mereknya gitu ya. Sebenarnya sekarang itu semua sudah dipermudah sih kalau saya. Justru waktu sebelum pandemi itu kan kita harus jalan ke sana, terus cari-cari informasi. Nah, sekarang itu sudah dipermudah dengan online, terus juga ada layanan WhatsApp. Jadi kita lebih gampang untuk bergerak sebenarnya kalau mau. Jadi nah, ini yang ada sekarang ini adalah di bumbu rawon. Kemasan seperti loh, saya kira ini tadi ada buket bunga buat saya. Aduh, tua saya aku ndrodek loh. Ya ampun, aku dapat buket bunga, tahu aja kalau aku lagi ulang tahun bulan April maksudnya. Ya, ini dia kita lihat ya. Loh, ini pesanan atau request atau memang menyediakan? Biasanya. Ini juga inovasi baru sih karena saya belum punya ada kemasan hampers, jadi saya coba cari. Nah, ini ada pegangannya begini ya, cantik banget loh. Biar rajin masak. Oke, jadi para suami, nah Pak Franky silakan nanti pulang istrinya dibawain ini ya, biar seneng gitu ya kan, di rumah biar rajin masak juga gitu. Ini kalau udah dibikin ini rasa rawon ya, bumbu rawon, ada tom yum, ada juga soto Betawi, cuman soto Betawi sold out. Oh, apa aja sih sebetulnya bikinnya? Ini saya bikinnya karena baru ya dan bertahap. Jadi ini kita masih punya 3 dan kemarin alhamdulillah sudah bisa kirim ke Turki. Oh, keren. Cuman ya bukan lewat di toko. apa tuh kok bisa sampai ke Turki? Nah, itu tadi kan selain saya jualan ini, saya buka
jasa juga itu. Boleh nggak sih di? Boleh. Boleh. Jasa apa ini? Foto produk buat UMKM yang budgetnya menyesuaikan ya. Terus kemudian saya juga zaman sekarang kan iklan nggak cuman lewat ini story ini, jadi saya juga pakai suara saya buat iklanin produk-produk teman-teman. Nah itu ada salah satu orang daber loh ternyata ya. Salah satu orang voice over talent. Iya, terus sama orang Turki. Terus dia bilang, Mbak, aku punya ini komplek yang istrinya itu kebanyakan orang Indonesia. Bisa nggak sih produkmu kirim ke aku? Karena banyak di sini itu kalau butuh bumbu-bumbu kayak gitu tuh mahal sekali gitu. Jadi mau dong Mbak dikirimin 1 kilo aja dulu. Nah itu kemarin saya coba kirim, ternyata baru juga datang itu sudah alhamdulillah sudah habis gitu. Jadi rencananya mau jual lagi ke sana. Cuman harus di perizinannya harus diperkuat supaya perangnya lebih. Nggak susah nih untuk kirim produk sampai ke luar negeri gitu? Karena ini kan ibaratnya saya jualnya langsung ke orang, bukan dijual lagi. Bukan dijual lagi ya. Jadi kalau dijual lagi pasti susah. Jadi kita kayak kirim ekspedisi biasa ya. Oke. Baik, nah ini berarti sekarang baru 3 rasa ya untuk 3 bumbu ya, rawon, tom yum, dan soto Betawi. Oke, kenapa kok 3 bumbu itu? Yang pertama lahir itu, yang pertama itu soto Betawi karena suami saya kan orang Jakarta. Terus terngiang-ngiang masakan mertua, jadi kita dituntut harus bikin dong yang bisa kayak ibuku masak. Nah itu kita cari resep dari mertua itu pertama. Setelah soto Betawi lumayan banyak dikenal, saya bikin tom yum. Tom yum itu karena kita nggak bisa makan di luar, karena nggak bebas. Akhirnya saya browsing, saya ramu, akhirnya jadi tom yum. Yang rawon ini karena saya orang Jawa Timur, orang Surabaya juga, jadi saya pengen yang ada masakan khas daerah saya. Baik, keren ya, keren. Ini berapa? Ini untuk 1 kali pakai ya? Untuk 3 porsi, 3 sampai 5 kalau makannya dikit, tapi kalau makannya banyak mungkin 3 porsi. 3 porsi ya, 1 bumbu ini, 1 kemasan ini ya. Beratnya 50 gram. Oke, baik. Nah, sekarang susu kedelai nih. Nah, ini dia. Nah, enggak apa-apa sini aja. Nah, ini susu kedelainya. Susu kedelai, masih hangat loh. Iya, baru produksi tadi pagi, kemarin stoknya habis. Ini dengan berat 250 mili. Ada yang 350, 500 dan 1500 mili. Susu kedelai angkasa. Di sini ada rasa-rasanya juga ya, Bu? Iya. Original, coklat, stroberi dan melon. Oke, baik. Ada rasa baru lagi Mbak karena sekarang rasa kan yang dulu banyak ada ya. Banyak yang ini penggemar taro rasa kekinian itu. Ada taro dan matcha. Cuman stoknya ini tadi lagi nggak ada, jadinya ini tadi bawa yang ini aja. Yang ini original berarti ya. Iya, original sama coklat. Iya. Nah, di sini juga ada petunjuk penyimpanan ya, Bu, karena ternyata ini memang nggak bisa sembarangan ya menyimpan susu kedelai ya. Tahannya itu nggak bisa lama dia, jadinya harus masuk di pendingin. Kalau di suhu ruang aja biasanya maksimal 5 jam. Suhu ruang setelah dibuka? Atau maksudnya dalam masih segel? Setelah dibuka meskipun masih segel dia juga tidak tahan lama Mbak. Jadinya kayak susu sapi murni gitu. Hampir sama seperti itu dia. Dalam 1 hari entah masih disegel atau tidak, dia hanya tahan di suhu ruangan 5 jam ya. 5 jam. Kalau ditaruh di kulkas? Kalau di kulkas bisa 2 hari, kalau di freezer baru bisa sampai 2 minggu bisa. Sampai 2 minggu ya. Karena emang semua bahannya tanpa pengawet dan alami. Jadinya ini makanya untuk pemasaran saya juga ini sekarang di UMKM Taman kan ada galeri, baru saja diresmikan grand opening galeri untuk UMKM Taman, diberi sama Pak Camat itu ruang untuk pemasarannya UMKM. Jadi di taman itu ada di Jalan Raya Stasiun Wonocolo. Di Raya Stasiun Wonocolo. Rencananya mau dipakai untuk pusat oleh-oleh taman. Baik. Nah, ini dia ya. Kalau ini tapi memang setiap hari bikinnya fresh ya? Iya, fresh. Setiap hari bikin ya, karena setiap hari habis gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, saya ke pertanyaan dulu sebelum saya ke jeda iklan. Iya.
Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk yang menanyakan mengenai produk-produk UMKM-nya ini. Yang pertama dari Ibu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Atika dan ibu-ibu narasumber. Semangat terus buat ibu-ibu UMKM Sidoarjo. Saya ingin dapat tipsnya Mbak Atika dari ibu-ibu narasumber bagaimana caranya membuat peyek udang supaya tetap renyah dan tidak cepat lembek. Pengalaman Mbak Atika pernah buat peyek udang kok nggak renyah. Terima kasih. Ini masih berkaitan dengan produk peyek. Ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Arif di Waru. Wah, ini saya tertarik sekali sama peyek rasa pedas. Ayo Bu Anita segera Bu dibikin. Saya kalau sudah mendengar keripik-keripik dan ada rasa pedasnya ini langsung auto tertarik untuk membeli. Oh iya Bu, untuk peyeknya ini saya ingin bertanya kisaran harganya berapa ya Bu? Jika rumah saya di Waru, apa saya bisa order melalui online atau offline? Oke, terima kasih. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita, tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP, Map. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan. Dan yang terakhir, kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita. Juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari ya untuk bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk dan berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan juga antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Sidoarjo Kota UMKM. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung juga di YouTube Live Suara Sidoarjo. Ada dari mana nih ya? Semua kreatif, barakallah, jos buat Pak Rafita. Kakak Ofik dan keluarga, juga salam juga untuk Pak Rafita. Ada Rofiki Darojat, ya amin, ya robbal alamin, amin ya Allah. Ada juga dari Rayaga ya, oke. Terus ada dari Mbak Aulia Rohmah. Juga terima kasih yang sudah bergabung ya. Saya ke redaksi dulu, ini katanya oh ya tadi ada yang sebentar ya Rin. Biar dijawab dulu tadi pertanyaan yang sudah masuk dari siapa tadi? Bunda Yulia yang ada di Kedangan. Nah ini tentang tipsnya sih biar peyek itu nggak mudah lembek ya, biar tetap renyah gitu tuh gimana ya? Penyimpanannya kali ya. Mic-nya kurang ke atas dikit Bu. Ya? Nah. Supaya renyah kita kasih kemiri sama ketumbar itu biar baunya sedap. Daun jeruk itu yang bikin aromanya wangi. Jadi kemiri itu membikin agak lama supaya enggak tengik ya katanya seperti itu. Jadi bisa tahan supaya ini 1 minggu sampai 10 hari. 1 minggu atau 10 hari ya, itu kalau ditaruhnya di toples ya. Toples, iya. Tapi kalau sudah selesai ya ditutup gitu ya. Iya. Gimana terus minyaknya kan kita kan selalu baru. Jadi nggak bikin tengik. Terus kalau setelah penggorengan dari wajan itu nanti ditaruh tempat dia benar-benar minyaknya itu biar ngeresep. Jadi kalau dipakai di kemasan mika sama toples dia nggak ngantong minyak ya penyesep minyak, jadi nggak tengik, jadi masih tahan lama 1 minggu sampai 10 hari. Oke. Gitu. Kacang hijaunya juga renyah, nggak alot. Suara Sidoarjo. Iya. Ada yang numpang lewat. Iya deh. Oke, Bunda Yulia, silakan boleh dipraktekkan ya di rumah. Nanti kalau mau tanya-tanya, saya kasih nomornya Bu Anita ya. Nanti kita share nomornya. Atau pesen aja loh, enak tinggal makan aja ya Bu Yulia ya. Nggak pusing-pusing, nggak capek-capek ya, tinggal menikmati aja kok ya. Oke, saya ke Pak Arif tadi di Waru juga menanyakan kalau peyek pedas itu kalau mau pesen. Kalau ke Waru gimana? Berarti ada kurir khusus atau dikirim lewat yang go itu tadi? Iya Pak, siapa? Pak Arifin ya? Pak Arif ya. Pak Arif monggo nanti bisa melalui kurir atau melalui saya. Kalau saya juga lewat saya kan juga sering
kirim daerah Waru itu ya. Oh, iya, berjalan-jalan. Nanti bisa melalui saya ya. Nanti bisa saya kirim melalui kurir juga bisa, ada kurir khusus dari Rafita. Saya kalau pas lewat ke sana nanti saya mampir ke Pak Arif. Ke Pak Arif juga bisa kan gitu masih ya. untuk daerah Sidoarjo dan Surabaya. Oh ya, kalau kan ininya produksi rumah di mana Bu? Di Tulangan. Oh di Tulangan, oke. Tulangan Sidoarjo. Di Tulangan. Kalau Mbak Hikmah tadi di Juanda. Kalau Bu Nova Beringin Bendo. Daerah Citra Harmoni, perumahan arah ke Krian. Oh Krian, Oke. Masya Allah agak jauh-jauh ini tadi ya. Jaraknya lumayan. Oke. Baik, saya ke Karin lagi yuk, Karin. Iya, ini singkat ya Rin, injury time. Ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Sarvina di Taman. Siapa? Ibu Sarvina. Oh iya. Mengenai masa expired bumbunya Bu Nikma, ini berapa lama, dan juga ingin tahu harga untuk bucket bumbunya, soalnya mau beli untuk masih masuk hawa-hawa Hari Ibu. Kemudian yang kedua dari Ibu Sivana di Sidoarjo, mau bertanya untuk susu kedelai ini apa diperbolehkan jika ditaruh di freezer, dan juga ingin bertanya terkait harganya. Oke, baik, silakan boleh ditanggapi dulu Bu. Untuk Sarvina. bumbunya ini kan karena saya masih belum pakai pengawet ya, jadi masa ketahanannya paling lama cuma 2 bulan. Oke. Nah untuk berikutnya saya akan pakai pengawet yang aman juga tentunya, jadi bisa sampai 1 tahun kisarannya. Tapi ada ya yang aman itu ya? Ada, sudah tanya juga di BPOM, juga saya juga browsing juga ada. Terus untuk kisaran harganya untuk saat ini karena saya masih belum ada perizinan dan baru saja keluar, baru dikabarin PERT-nya baru keluar, harganya masih saya jual dari saya pribadi 5.000. Satu ini ya, satu saset gini nih ya, 5.000 loh. Sangat ekonomis ya. Ini dan sudah bisa dijual. Nah ini kan juga kemasannya bagus banget loh ini ya, cuma 5.000 loh. To be honest, orang itu pertama tertarik dengan kemasan. Nah, terus harganya juga terjangkau banget, murah banget nih 5.000 loh ya. 5.000 rupiah, beratnya 50 gram. Jadi bisa dijual lagi. Bisa di-up lagi, terserah resellernya mau di-up berapa. Oke, open reseller loh ini ya. Open reseller. Dan insya Allah tahun depan ini kita mau coba ke India sama ke Mesir. Duh, ini kan ya kan. Nah, mudah. Oke, nanti kalau yang ke India, yang ke Mesir kalau butuh MC saya juga bisa dikirim. Oke, baik. Terus tadi juga ada Mbak Sivana di Sidoarjo. Untuk susu kedelai itu amankah kalau ditaruh di freezer? Beku kan berarti? Kalau untuk susu kedelai itu lebih aman emang di freezer. Cuman kalau enggak enaknya di freezer itu kan beku. Kalau pengen konsumsi kan nunggu cairnya dulu. Kebanyakan konsumen itu kalau nunggu cairnya nanti kan enggak tahan pengen minum. Akhirnya cair sedikit diminum, nanti tinggal es batunya, katanya enggak enak. Iya kan rasanya jadi beda karena ada es batunya. Jadinya karena para konsumen itu ya banyak penyukanya, jadinya nggak sampai sehari pun mereka juga langsung ludes gitu. Jadinya ya gitu. Mungkin juga ada yang pengen nyetok gitu, beli. Kadang ada yang beli 20, 25, nanti sebagian ditaruh freezer, sebagian ditaruh kulkas biasa. Jadinya nanti kalau mau minum baru dikeluarkan dari freezer. Oke. Sampai berapa harganya, Bu? Kalau untuk harganya yang 250 ini 5.000. Untuk yang 350 ml 7.000, yang 500 ml 10.000, yang 1.500 ml itu 20.000. Oke. Baik. Nah, kalau peyek tadi harganya berapa ya, Bu? Iya, peyeknya belum. Iya. Kalau yang untuk kemasan Mika berat 250 gram 15.000, all varian semua varian harga sama. Sama. Oke, apapun toppingnya ya. Iya. Satu Mika atau satu toples bisa campur rasa. Oh, jadi boleh ya. Harus satu rasa bisa ya, di-mix. bisa di-mix juga ya. Kalau untuk yang toples kemasan 5 liter beratnya 450 gram
gram itu 35.000. Oke. Itu pun juga boleh ya di mix ya. Bisa di mix juga bisa. Oke. Harganya tetap sama kok ya, mau di mix atau masing-masing gitu ya. Kayaknya saya udah pernah nyobain. Gitu ya. Oke. Iya, katanya ini tadi di WhatsApp grupnya Suara Sidoarjo ada yang bilang, "Oh, ini kalau dicocol sama pecel cocok ini ya." Saya kebetulan juga ada ini jual sambal pecel. Juga jual bumbu pecelnya. Kebetulan nanti nggak dibawa. Satu produk yang saya bawa kalau bumbu pecel pengolahnya saya tumbuk. Bikin sendiri berarti ya? Bikin sendiri juga. Jadi lebih keset. Kalau nggak di blender jadi ditumbuk sama olahraga. Oke. Jadi udah lengkap ya, pesan bumbu pecel sama peyeknya sekalian gitu ya. Produknya Rafita juga. Produknya Rafita juga. Sampai berapa harganya kalau bumbu pecelnya, Bu? Kalau bumbu pecel yang 100 gram 10.000, 250 gram 25.000, yang 500 gram 45.000. Oke. Varian rasanya varian pedas sama ori ya. Oke deh. Baik, terakhir waktu saya sudah habis. Mungkin nomor teleponnya ada yang penasaran kalau mau pesen kemana sih? Nomor telepon, Instagram mungkin kalau ada dari Bu Anita dulu. Rafita Shop ya, nanti bisa pesen di WhatsApp di 081 235 999 636. Saya ulang ya, 081 235 9-nya 3 kali, 636. Oke. Di Instagramnya Rafita.shop. Rafita.shop. Oke. Baik. Kalau dari Mbak Hikmah? Ya, kalau yang mau order di bumbu, bisa langsung WA di nomor 0856 55 618 618. Oke, nomor cantik ya. 0856 55 618 618. Oke ya. Ada Instagramnya? Di Instagramnya Dapur Keinda. DAPUR. Dapur Keinda. Benar. Oke. Nah, terus kalau Bu Nova? Ya, untuk Sule Angkasa, WhatsApp-nya 0895 3368 18058. Oke, saya ulangnya 0895 3368 1058 ya. 180. 18058. Iya. Oh ya, oke. Terus ada IG-nya? IG dan FB Sule Angkasa. Sule Angkasa gitu ya. Oke deh. Baik, yang mau pesan silahkan nanti bisa langsung hubungin saja ya. Dari Universitas Airlangga. Oke, waktunya Pemda Sidoarjo membuat indikator bisnis ya untuk mengakomodasi inovasi pengusaha rintisan atau UMKM warganya. Mudah-mudahan ya, butuh support juga dari semua pihak ya untuk mengedukasi juga. Ini memang butuh waktunya untuk kolaborasi, bekerja sama bukan hanya antar pelaku UMKM, tapi sepertinya juga dari semua pihak ya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga ataupun pengusaha-pengusaha besar, perusahaan-perusahaan besar yang ada ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk Rafita, Dapur Keinda di Bumbu juga Sule Angkasa ya. Terima kasih sudah mampir ke studio Suara Sidoarjo. Jam 8 pagi sahabat. Nanti saya ajak Anda untuk simak juga Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Kamila Kabelo, Havana featuring Young Tak.